Jendela Kamar Mayat, Episode 1, Giliran Jaga Malam. Rumah sakit Bakti Husada berdiri seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. Dinding luarnya kusam, dengan cat mengelupas dan jendela-jendela tua yang nyaris retak. Rumah sakit ini bukan tempat yang ramai. Yang datang biasanya cuma pasien kelas menengah ke bawah, atau mereka yang sudah tidak punya pilihan lain. Andra, mahasiswa kelas tingkat akhir, sedang menjalani minggu pertamanya magang di rumah sakit itu. Ia termasuk mahasiswa teladan, tapi keras kepala. Bagi Andra, logika dan sains adalah segalanya. Hantu, mistis, semua hanya mitos bagi orang yang tak punya cukup pengetahuan medis. Tapi malam itu, sesuatu mulai berubah. Pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Lorong tempat Andra berjaga terasa sunyi. Hanya suara pendingin ruangan tua yang berdengung pelan. Ia duduk di balik meja jaga, memeriksa jadwal pasien sambil menyesap kopi instan yang mulai dingin. Di seberangnya, hanya beberapa meter dari kursinya, ada pintu besi bertuliskan kamar mayat. Aku heran kenapa pos jagaku harus di sini, sih, gumamnya sambil melirik pintu itu. Kesan dingin langsung terasa hanya dari melihatnya. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Hanya hening yang tebal dan menusuk. Pukul 22:38 waktu Indonesia Barat. Perawat jaga malam, Mbak Sari, menghampirinya. Andra, kamu tahu aturan jaga di sini, kan? Soal apa? Jangan buka kamar mayat jam 3 pagi. Dan jangan ganggu jendela di dalamnya. Andra tertawa. Lebih besar dari asteris, Mbak, saya belajar forensik. Gak ada tuh yang namanya jendela berhantu. Episode 2, Identitas Mayat. Pukul 3:03 waktu Indonesia Barat. Andra terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin membasahi punggungnya, napasnya cepat dan tidak beraturan. Bayangan itu, bayangan di jendela, dia melihatnya, dan yang lebih menyeramkan, refleksi itu tidak menghilang bahkan setelah Andra menoleh. Seolah hanya terlihat lewat kaca, ia menatap jam di dinding. Sudah lewat pukul 3, tidak ada suara lagi, hanya keheningan. Lampu lorong menyala kembali, dan jendela itu, kini tertutup rapat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, ruang arsip forensik. Keesokan paginya, rasa penasaran Andra mengalahkan rasa takutnya. Ia menyelinap ke ruang arsip forensik, tempat semua catatan kematian dan data kamar mayat disimpan. Ia mengetik tanggal-tanggal kematian selama 3 bulan terakhir. Tidak ada yang aneh. Namun saat membuka catatan lama, 5 tahun ke belakang, ia menemukan satu folder bertuliskan tangan. Kecelakaan internal, Dr. R. Dalamnya hanya satu berkas. Isi laporan. Nama, Dr. Randy Yusman. Umur, 27 tahun. Status, koas dokter muda. Penyebab kematian, terjatuh dari jendela kamar mayat. Waktu, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kondisi mayat, luka parah di kepala, tanah dan pecahan kaca ditemukan dalam mulut. Catatan tambahan, belum diketahui alasan pasti mengapa korban berada di dalam kamar mayat saat itu. Andra terdiam. Jendela, pukul 3 pagi, mayat dengan tanah dalam mulut. Itu sama persis dengan cerita Mbak Sari. Tapi yang tidak ia mengerti, mengapa nama Dr. Randy tidak pernah disebut dalam pelatihan atau orientasi. Seolah-olah, rumah sakit sengaja menyembunyikan kasus ini. Hari ketiga, malam, Andra membawa kamera kecil dan tripod. Kali ini, ia tidak akan hanya menonton. Ia akan merekam kejadian pukul 3. Pukul 2:45, ia menyalakan kamera dan mengarahkannya ke jendela kamar mayat dari balik meja jaga. Lampu dimatikan, lorong gelap total kecuali cahaya bulan dari taman. Pukul 3, tidak ada angin, tidak ada suara. Lalu, KREEEKKKK. Jendela kembali terbuka sendiri, perlahan. Kamera merekam semuanya, tapi kali ini, sesuatu berbeda. Sebuah tangan tampak menggenggam sisi jendela dari dalam. Andra membeku. Ia perlahan meraih kameranya dan men-zoom ke arah tangan itu. Tangan pucat, dengan jari panjang kaku, penuh tanah. Dan dari dalam kegelapan kamar mayat, muncul wajah. Mata terbuka, bibir retak. Wajah itu sama persis dengan foto di berkas dokter Randy. Dandra ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, wajah itu menatap lurus ke kamera. Mulutnya bergerak, tanpa suara, tapi Andra bisa membaca gerak bibirnya. Tolong aku. Keesokan paginya, Andra memutar ulang rekaman. Gambar terekam jelas. Tangan, jendela, wajah.
Namun di detik terakhir sebelum video berakhir, layar bergetar, lalu menjadi gelap. Terakhir, suara lirih muncul. Kalau kamu lihat aku, kamu juga akan dibawa. Andra menutup laptop dengan cepat. Tapi terlambat, karena dari kaca layar laptop yang mati, bayangan itu kembali terlihat, berdiri di belakangnya lagi.